Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara fala yasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, monggo kula panjenengan tansah ngucapkan taus syukur dumateng Allah, memuji dumateng Allah ingkang sampun paring kathah sanget kenikmatan dumateng kula panjenengan sami. Saya niku kesehatan, terus kelodangan wekdal, tenaga utawi pikiran lan manah ingkang tansah sekeca, tansah khusyuk anggenipun ibadah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan menika wau boten sanes amargi nikmat iman lan Islam wonten manah kula panjenengan. Gitu. Langkung siang menika dinten menika jamaah sedaya kula panjenengan nggih selaku tiyang Islam, selaku muslim nggih nindakaken siam Ramadan mekaten. Niku nek mboten didasari kanthi iman lan Islam pasti berat. Raosipun mesti abot awrat kenindakan ibadah siam. Panas-panas ngeten niki kon menahan dari makan dan minum. Gitu. Kadang melim kaum kula nek sahur biasanya nek kula panjenengan niku kula piyambak niku nek sahur mesti rada-rada males ngoten niku. Dadi lawuhe kudu sing enak nek mboten semangat. Nah, misalnya pas ngepasi lauk yang mboten enak, akhirnya mboten semangat, akhirnya nggih siangnya kita merasa loyo, ngantuk dan lain sebagainya begitu. Lihat tadi saya katakan jamaah sedaya sekali lagi bahwa kita berpuasa karena didasari oleh iman dan Islam dalam hati kita, dalam dada kita. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang muslim juga belum bisa melaksanakan ibadah puasa. Saya tadi kesini dari kecamatan kesini saja
saya lihat masih ada 1, 2, 3 orang gitu, yang saya sering jumpai mereka ikut sholat Jumat juga begitu, tapi hari ini tidak berpuasa. Nauzubillah. Padahal niku merupakan rukun Islam yang ketiga, yang keempat ataupun yang ketiga, dan itu harus kita laksanakan karena merupakan pilar dari agama kita Islam yang mulia. Ada syahadat, sholat, zakat, nah itu ada puasa dan ibadah haji. Jadi merupakan pilar utama yang menandakan kita sebagai muslim atau bukan. Ciri ini kalau panjenengan ngaken nek napa niku tiyang Islam paling boten gangsal niku wau. Nggih. Syahadat, salat, poso. Niku yang bersifat umum. Arosipun sinten kemawon tanpa pandang bulu ya harus punya 3 niku wau, syahadat, salat, poso. Ning nek zakat kali haji kan niku khusus kangge sing mampu mawon, hanya bagi yang mampu. Dia punya kelonggaran rezekinya, ada dananya, dia sehat. Kalau sekarang mungkin ditambah lagi dia punya umur yang panjang begitu. Karena sekarang napa niku antrine pun dawa banget. Di Gunung Kidul belasan atau mungkin ada yang pernah mengatakan udah hampir 20 tahun sekarang antrinya begitu kan, sudah panjang banget. Nah tadi saya katakan sekali lagi itu bersifat umum bagi siapa saja, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan puasa Ramadan itu. Sama sedaya kula berwasiat dumateng pribadi kula piyambak monggo tansah tansah ningaten takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi takwa ingkang sejatosipun dengan takwa yang sebenar-benarnya inggih menika nindakaken segala dawuh daripada Allah, sedaya dawuh dari Allah Subhanahu wa taala lan nabihi menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sedaya, kula wau nyitir surat Al-Baqarah ayat 185. Sing intinipun ingkang intinipun jamaah sedaya pilih bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia, sangat agung karena pada bulan itulah diturunkan kitab suci Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk Al-Huda wal Furqan dan juga sebagai pembeda yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Juga bayinatin sebagai penjelas atas segala persoalan yang dihadapi oleh kita umat manusia. Dan ayat menika dipun jelasaken nek kula panjenengan menangi bertemu dengan bulan Ramadan nggih falayasumhu maka wajib kita untuk berpuasa. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada toleransi kecuali nggih di sini disebutkan bagi orang yang sakit ataukah dia bepergian itu niku boleh dia berpuasa di hari yang lain. Di bulan selain Ramadan. Syaratnya dia punya sakit yang berat, yang andaikan dia itu kalau berpuasa malah tambah sakit begitu. Gitu. Atau dia bepergian dalam jarak yang sangat jauh, nek dipaksa poso malah mungkin jadi semakin sulit, semakin berat dia dalam bepergian ataupun safar niku wau. Nah, itu semua sama sedaya menunjukkan bahwa Allah itu menghendaki kemudahan untuk kita semuanya dan tidak menghendaki kesukaran. Jadi itu merupakan kewajiban. Ning kalau kita ada halangan, Allah memberi rukhsah kepada kita semua. Sama dengan sholat. Cuma bedanya kalau sholat niku tidak bisa diganti dengan waktu yang lain. Gitu. Biasanya paling di jamak, di qashar, tapi tetap dilaksanakan sholat itu, tidak diganti dengan waktu yang lain. Atau karena sakit, napa niku? Ya tadi kalau saya katakan di jamak, di qashar kalau kita bepergian. Kalau sakit bisa ditempuh dengan duduk atau dengan berbaring dan lain sebagainya. Tapi tidak ada toleransi karena saya sakit tidak usah sholat, tidak boleh seperti itu. Haram hukumnya. Tetap kewajiban kita menjalankan ibadah sholat. Nah,
sama semuanya, ada satu hadis Bukhari Muslim yang dinyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Nggih. Nalikane teka Ramadan, mongko lawang swarga dibuka biak. Artinya apa? Kalau panjenengan niku nek bulan Ramadan datang, itu segala peluang, segala kesempatan untuk napa niku kita masuk surga itu sangat terbuka lebar. Puasanya, wis toh. Jangankan kita beramal soleh, gitu, yang real, yang nyata. Kalau panjenengan ibaratnya namung tilem kemawon, sare niku dipun napa? Dipun anggap bernilai ibadah bagi orang yang berpuasa. Tidur, tapi jangan sampai tidurnya malah nanti melalaikan kewajiban, bablas mboten salat wajiban itu malah jadi parah. Nah, ulama memberi pengertian kenapa kok tidur kita jadi beribadah sama semuanya. Karena tidur dengan tidur tadi berarti kita terhindar dari maksiat yang mungkin akan mengurangi nilai puasa kita. Mboten batal kayak puasa ini, mengurangi nilai puasa kita dengan bermaksiat tadi. Mungkin mengurangi kita jadi berkata jorok, mengurangi kita, menghindarkan kita dari menggosip atau menggunjing orang lain, berkata kotor begitu, dari omongan yang sia-sia. Itu berarti kan ketika kita tidur malah terhindar dari hal seperti itu. Gitu. Kalau makan jelas batal, minum jelas batal, berhubungan badan dengan pasangan jelas batal. Tapi kalau hal-hal yang perbuatan-perbuatan buruk yang skala kecil itu ketika dilakukan akan mengurangi nilai puasa kita. Kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah ini hanya karena tidur kita dianggap bernilai ibadah, apalagi dengan amal-amal yang lain. Kita bersedekah, kita membaca Quran, kita i'tikaf dan lain sebagainya. Wa khuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Artinya kalau kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, jamaah sedaya, peluang-peluang kita untuk berbuat buruk, untuk berdosa itu sangat kecil sekali. Makanya dikatakan pintu neraka ditutup, cekrup, gitu. Karena apa? Segala peluang-peluang untuk berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat yang bermaksiat, kalau kita berpuasa dengan baik, itu pasti akan terhindarkan. Jadi kita benar-benar dijauhkan dari segala peluang, kesempatan untuk berbuat dosa yang akan mengantarkan kita kepada neraka. Dan yang ketiga, jamaah semuanya, adalah setan-setan dibelenggu. Gitu. Setan tadi dibelenggu. Ada yang mengartikan bahwasanya kalau kita berpuasa dengan baik, itu akan menghalangi setan, akan menutup segala peluang dari setan untuk mengganggu kita, untuk mengarahkan kita berbuat yang dosa, yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang tidak berpuasa, ya setannya enggak mboten dibelenggu niku, malah bekerja sama. Jadi kalau kita berpuasa, puasa kita akan menjadi tameng, menjadi perisai dari godaan setan yang terkutuk. Makanya dikatakan setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama semuanya, ini baru hari keempat, marilah kita gunakan waktu kita untuk berbuat yang sebanyak-banyaknya, beribadah yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk mengisi selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Karena begitu banyak keistimewaan, keagungan di bulan Ramadan, segala amal dilipat gandakan, gitu, dilipat gandakan. Terus nanti andikan kita mendapatkan Lailatul Qadar juga dilipat gandakan sekian ratus bahkan sekian ribu kali, gitu. Jadi mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk beramal yang sebanyak-banyaknya. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "La ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan."
Seandainya umatku tahu kemuliaan ataupun anugerah keutamaan apa yang di dalam bulan Ramadan, pasti mereka akan berharap gitu. Akan berharap meminta kiranya dalam satu tahun itu Ramadan semua saja. Pengennya ngoten niku. Nek kula panjenengan ngerti betapa luar biasanya keutamaan Ramadan, kula panjenengan niku kepengin niku saben dina iki selama satu tahun niku Ramadan kabeh. Tapi kan tidak mungkin, makanya karena kita tidak mungkin seperti itu, tidak mungkin selama satu tahun Ramadan semua, kita mestinya termotivasi karena ini bulan yang mulia, penuh berkah, penuh anugerah, kita beribadah puasa yang wajib, juga beribadah sunnah yang sebanyak-banyaknya untuk meraih kemuliaan bulan Ramadan. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrul akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.